Selamat pagi saudara, Kompas Bisnis kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya Paskali Siswari. Utak-atik penyelamatan Garuda Indonesia belum berhenti dilakukan. Kini Kementerian BUMN berencana akan memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi surat terbuka dari Komisaris Garuda Peter Gonta yang meminta pemberhentian gaji miliknya dan meminta pemangkasan jumlah komisaris Garuda. Kementerian BUMN merespon dan berencana akan memangkas jumlah komisaris. Keputusan ini akan dilakukan setelah penyelenggaraan rapat umum pemegang saham 2 minggu mendatang. Harapannya pengurangan jumlah komisaris ini bisa meringankan beban keuangan Garuda Indonesia yang terus merugi. Komisaris Garuda 2 aja. Ya jangan yang tadi misalnya ada tadi pensiun dini tapi komisarisnya nggak dikurangin. Nah, kita akan kurangin nanti. Ya, jadi usulan Pak Peter Gonta bagus saya rasa. Jadi nanti jumlah komisarisnya kita kurangin, entah 2, entah 3, ya kan? Jadi apa? Benar-benar mencerminkan keseriusan komisaris dan direksi Garuda, ya kan? Kan yang menjalankan keseharian kan bukan saya. Ya kan? Nah, komisaris Garuda kita kecilin jumlahnya. Ya, itu bagian dari efisiensi. Ini jadi masukan yang bagus. Ya, nanti kita lakukan sesegera mungkin. Kasih waktu 2 minggu lah. Ya, ada RUPS-nya tapi. Ya. Mesti berdasarkan RUPS. Nanti kita kecilin jumlah komisarisnya. Masukan yang bagus nih. Nah, sebenarnya ada berapa sih jumlah komisaris Garuda Indonesia saat ini? Kami punya datanya saudara. Jadi saat ini ada 5 orang yang menduduki posisi komisaris. Triawan Munaf menduduki komisaris utama, lalu Hairal Tanjung, adik dari Hairul Tanjung, menduduki wakil komisaris utama. Lalu ada Elisa Lumbantoruan, komisaris independennya ada 3 berarti. Elisa Lumbantoruan, lalu Yeni Wahid dan juga Peter Gonta. Nah, mengutip dari laporan keuangan Garuda Indonesia di tahun 2019, ini adalah data terakhir. Kalau di total gaji seluruh komisaris di tahun 2019 ini kalau digabung 5 orang adalah $944.000 Amerika Serikat per 1 tahun. Berarti kalau dibagi 5 karena komisarisnya ada 5, berarti tiap orang dapat sekitar $188.000 per tahun. Kami akan memperlihatkan lagi kepada Anda 5 komisaris tadi saudara. Kalau 5 komisaris tadi dibagi 1 bulan berarti ada 1 orang mendapat $15.000. Kita kalikan kurs sekarang hampir 200-an juta rupiah. Kalau kita kalikan 200 juta per bulan ini dibandingkan dengan utang Garuda Indonesia yang jangka pendek saja 70 triliun rupiah sebenarnya kecil. Tapi kalau dikalikan setahun lalu juga kita kalikan 5 orang berarti bisa kekumpul sekitar 8 miliar rupiah lah 1 tahun. Meskipun kecil kalau dibandingkan dengan utangnya, tapi paling tidak uang ini bisa dialihkan untuk membayar utang-utang Garuda Indonesia yang semakin menumpuk. Karena kalau di total 70 triliun itu sampai Mei saudara, tapi kalau di total ada 140 triliun rupiah utang Garuda Indonesia. Nah sebenarnya bukan hanya Garuda Indonesia saja yang sedang memupuk utang. Tren utang BUMN ini terus menanjak saudara. Kami akan berikan kepada Anda datanya. Untuk kewajiban BUMN secara total dari 2017 ke 2020 Anda lihat trennya ini adalah sumber yang kami dapat dari Harian Kontan. Angkanya sebenarnya pernah turun di 2018 tapi dalam 3 tahun terakhir terus meningkat. Ini adalah data terakhir dari Bank Indonesia saudara. Nah sebenarnya kalau kondisi utang ini bisa dikelola dengan baik sebenarnya nggak jadi masalah. Masalahnya adalah sekarang ekonomi lagi nggak baik karena COVID-19. Makanya ini menjadi kekhawatiran takutnya bisa jadi bom waktu dalam beberapa waktu ke depan. Nah kalau melihat dari kewajiban, kita punya lagi data pendapatan BUMN. Ini sebenarnya pendapatannya pun trennya turun. Bahkan di 2019 saat itu belum ada COVID, tapi pendapatannya dibanding 2018 turun dari 2.491 menjadi 2.456. Bagaimana dengan 2020 saat ada pandemi? Ini yang dikhawatirkan. Sekali lagi, kalau konsep utang adalah utang yang produktif, lalu bisa dimanage dengan baik, karena tentu BUMN butuh ekspansi. Nah, seharusnya utang tentu bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan pendapatan dan juga laba yang lebih baik, saudara.